Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sehat buat Ananda semuanya. Pada hari ini kita lanjutkan diskusi lagi ya tentang artikel yang ditugaskan. Sudah sampai mana? Ada satu kelompok yang sudah kumpul untuk dicek Turnitinnya. Namun sebelum masing-masing kelompok menyampaikan progresnya, kita bahas sedikit tentang pengelolaan jurnal dan seputar akreditasi jurnal ya. Soalnya Ibu lihat di angkatan yang sedang mengerjakan skripsi itu masih ada yang salah kaprah, dikira Sinta 4 lebih tinggi dari Sinta 2 dan lain sebagainya. Jadi Ibu jelaskan sedikit aja, hanya 8 slide ya. Sebelum sharing kelompok. Jadi silahkan per kelompok ini menyiapkan laporan tentang progresnya bagaimana. Mungkin dimulai dengan kelompok Penny dan Rini karena hari Selasa kemarin ini ya tidak menampilkan template-nya. Baik. Apakah bisa dilihat Anda semua? Bisa, Bu. Materi kali ini bersumber dari materi yang disampaikan oleh Profesor Melinda dan Dr. Lukman yang judulnya masing-masingnya pengelolaan jurnal dalam mencapai status jurnal nasional terakreditasi dan terindeks lembaga bertaraf internasional dan dan untuk materi Dr. Lukman pengelolaan dan akreditasi jurnal nasional. Namun hanya Ibu ambil sedikit saja yang berhubungan dengan penulisan kita. Kenapa akhir-akhir ini perkembangan jurnal ilmiah itu sangat pesat dikarenakan ada persyaratan terutama dalam jabatan akademisi ya yang memperhatikan angka kredit untuk publikasi ilmiah dan itu diberikan angka kredit yang tinggi seperti yang Anda lihat di sini ada tulisan KUM ya. Itu angka kredit maksudnya KUM 10, KUM 15, KUM 25 gitu. Dengan adanya pemberian angka kredit yang tinggi ini dan adanya kewajiban misalkan mau naik ke jabatan dengan level yang lebih tinggi atau pangkat dan golongan untuk akademisi ataupun tertentu, jabatan fungsional tertentu itu harus menulis pada jurnal ilmiah terakreditasi. Dan juga bagi yang berprofesi sebagai peneliti, biasanya hibah penelitian itu mensyaratkan penulis atau peneliti yang mengajukan hibah, proposal untuk dapat hibah maksudnya, itu syaratnya harus sudah menjadi penulis pertama pada jurnal akreditasi atau jurnal bereputasi atau jurnal yang ternama gitu ya. Jurnal atau berkala ilmiah atau makalah ilmiah yang selanjutnya disebut sebagai jurnal adalah bentuk terbitan yang berfungsi meregistrasi kegiatan kecendekiaan, mensertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum, mendiseminasikannya secara meluas kepada khalayak ramai, dan mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan yang dimuatnya. Saat ini jurnal dibedakan menjadi jurnal nasional, jurnal nasional terindeks The Watch, jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, serta jurnal internasional bereputasi. Tadi yang seperti Ibu sebutkan. Untuk tugas kita mungkin cukup jurnal nasional saja. Jadi belum kalau misalnya kita dapat yang terindeks The Watch atau yang terakreditasi Sinta itu alhamdulillah, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Yang intinya tugas pada mata kuliah ini yang dari Ibu itu jurnal nasional dan diupayakan yang
tidak memberikan aturan ada pembayaran biaya administrasi gitu ya. Baik, jurnal ilmiah bereputasi. Mengapa kita harus memiliki dan mempublikasikan artikel di jurnal bereputasi nasional dan internasional? Yang pertama, media publikasi yang berkualitas menunjukkan penulis yang berkualitas. Misalkan kita masuk ke dalam jurnal yang bereputasi, baik itu nasional atau internasional, itu sebetulnya menunjukkan bahwa kita adalah penulis yang berkualitas. Lalu yang kedua, meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah ilmuwan Indonesia. Yang ketiga, institusi kita sebagai penulis itu makin dikenal. Lalu yang keempat, webometrik yang merupakan indikator peringkat institusi meningkat. Lalu 5, salah satu penilaian akreditasi institusi semakin banyak dicantumkan. Makanya diperlukan pencantuman asal institusi penulis ya. Semakin banyak muncul Universitas Jambi itu akreditasinya semakin meningkat. Lalu yang keenam, persyaratan hibah penelitian dan lain sebagainya gitu ya. Tadi yang seperti Ibu sebutkan. Jadi Anda semua nanti kalau misalkan sudah masuk tulisannya ke jurnal nasional itu bisa dimasukkan ke CV ya, kurikulum vitae-nya masing-masing nanti. Setelah lulus, misalkan mau mencari pekerjaan, mau ke mengajukan hibah-hibah penelitian misal ya, atau misalnya gini, membuat suatu Ananda bergabung pada tim apa gitu ya, yang lebih bersifat ilmiah dan ingin mengajukan proposal hibah gitu. Itu juga bisa, ada juga ya peruntukannya. Karena Ibu lihat beberapa pengumuman hibah di internet itu juga memungkinkan untuk swasta ya dan perorangan untuk dapat didanai atau mendapatkan sponsor penelitian. Kalau berminat, silahkan nanti dicari-cari sendiri ya. Standar dasar e-jurnal. Format atau media jurnal, format online wajib, cetaknya opsional. Jadi si pengelola jurnal ini bisa hanya online saja dan bisa juga dilanjutkan ada 2 versinya, dicetak lagi gitu ya. Dan biasanya yang cetak ini dijual sama pengelolanya. Misalkan per eksemplar itu 50.000 atau 100.000 gitu. Lalu manajemen pengelolaan terbitan, e-publishing system dan mempersyaratkan pengelolaan secara full online atau paperless. Ini yang sekarang inilah sedang digembar-gemborkan karena kita mengurangi penggunaan kertas. Lalu petunjuk penulisan bagi penulis, mempersyaratkan penggunaan template penulisan naskah untuk mempercepat pengelolaan naskah itu seperti yang sudah Nanda kerjakan, yakni menulis KTI pada template artikel. Lalu pengacuan, pengutipan, dan penyusunan daftar pustaka mempersyaratkan pengguna aplikasi referensi, alamat unik artikel mempersyaratkan memiliki digital object identifier atau DOI. Ini tahap awal proses publikasi, mungkin pekan lalu sudah Ibu singgung sedikit. Penulis melakukan registrasi di OJS, penulis melengkapi form isian di OJS, penulis memasukkan naskah jurnal melalui OJS, bisa jadi section editor yang menerima kumpulan naskah, section editor cek naskah sesuai template, lalu penulis melakukan revisi naskah berdasarkan template, ini komunikasinya dengan editor, section editor cek plagiasi menggunakan item ticket atau Turnitin, penulis melakukan revisi naskah berdasarkan hasil dari item ticket. Lalu tahap utama dari proses publikasi ini, penulis melakukan revisi naskah, section editor menentukan mitra bestari atau reviewernya siapa, lalu copy editor menelaah naskah, penulis melakukan revisi naskah lagi, gitu. Agak panjang ya. Lalu prosesnya panjang ya dalam submit ini. Section editor cek plagiasi final, penulis melakukan revisi naskah berdasarkan hasil dari cek plagiasi final. Section editor mengirimkan authorship agreement dan copyright statement-nya, lalu penulis mengisi itu. Dan layout editor melakukan penyuntingan disesuaikan dengan layout jurnal, serta menyiapkan edisi cetaknya, penulis melakukan finalisasi naskah yang telah disunting oleh layout editor. Dan ini bisa berjalan
sampai berbulan-bulan juga, tergantung ya. Tergantung dari editor dan penulisnya. Di tahap utama ini muncullah yang namanya reviewer atau mitra bestari dari jurnal. Selanjutnya tahap akhir dari proses publikasi. Yang ke-13 ini administrator website mendaftarkan naskah untuk mendapatkan doi, lalu sekretariat mencetak buku, jurnal kepercetakan, administrator website mempublikasikan naskah melalui OJS, sekretariat mendatakan sejumlah penulis, perpustakaan, dan instansi yang akan mendapatkan buku jurnal. Yang ke-15, administrator website melakukan update terbitan di lembaga pengindeks seperti DOAJ dan lain-lain. Sekretariat mendistribusikan buku jurnal. Jadi ini tidak semua ada jurnal yang tidak pakai cetak juga. Jadi nggak ada ini ya, nggak ada penulis nggak dapat gitu ya. Biasanya mungkin yang berbayar itu sudah termasuk itu, terus juga untuk biaya reviewernya dan lain sebagainya. Nah, ini dia yang sering salah kaprah, yaitu terkait akreditasi Sinta jurnal. Jadi di sini maksudnya Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu bukan berarti 6 itu lebih baik dari 1, malah salah gitu ya. Jadi akreditasi peringkat 1, namanya juga peringkat ya, itu nilai totalnya adalah N lebih dari sama dengan 85, N kurang dari sama dengan 100. Jadi nilai 85 sampai 100 itu akreditasinya Sinta 1, lalu 70 sampai 85 itu akreditasi peringkat 2, 70 sampai 84 berarti ya. Lalu 60 sampai 69 itu peringkat 3, 50 sampai 59 peringkat 4 Sintanya, dan peringkat 5 itu 40 sampai 49 dan 30 sampai 39 itu akreditasi peringkat Sinta 6. Jadi kalau misalkan kita bisa berhasil masuk peringkat 1 ini itu udah keren ya. Nilainya 85 sampai 100 dan akreditasi tertinggi dalam Sinta ya. Proses reviewnya biasanya lebih lama dibanding yang Sinta 2. Lalu proses review Sinta 2 itu biasanya lebih lama dibanding Sinta 3 dan biaya administrasinya pun lebih mahal untuk yang peringkat 1, Sinta 1, Sinta 2 ini biasanya ya. Karena itu tadi proses reviewnya lama dan menghasilkan tulisan yang benar-benar berkualitas. Karena yang dinilai pada akreditasi Sinta ini adalah substansi dari tulisan. Jadi kalau misalkan dia peringkat 1 terus menerima tulisan yang kurang baik, dia bisa-bisa turun karena peringkat akreditasi ini kan berlakunya 5 tahun. Nah, kalau misalkan dia menerima tulisan yang kurang, mempublikasikan tulisan yang kurang berkualitas, akan menurun di 5 tahun berikutnya peringkat dari akreditasi Sinta si jurnal ilmiah tersebut. Baik, Ananda semua, mungkin demikian saja terkait jurnal ilmiah dan akreditasinya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum masing-masing kelompok menyampaikan progresnya? Jika tidak ada, silahkan kelompoknya Rini sama Penny menyampaikan progresnya. Oh ya, setelah ini ada kuliah lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Tidak, Bu. Oh, kalau gitu santuy lah ya. Tadi Ibu, sebenarnya banyak yang mau Ibu sampaikan, tapi karena sudah telat mulainya, Ibu cut tadi ya. Oke, silakan kelompoknya Penny sama Rini. Selanjutnya siap-siap kelompok yang mau menyampaikan progres boleh, kelompok Melva boleh, kelompok Dwi Amelia, Margareta, dan lain sebagainya. Silakan kelompoknya Penny. Bentar. Bu, belum jadi hostnya, Bu. Udah bisa tuh.
Udah kelihatan belum, Bu? Sudah. Kalau kelompok Penny sama kami kelompok 1 baru nyampe yang bab 2, Bu. Metode penelitian. Soalnya data kami ini belum lengkap, Bu. Oke, dikejar aja ya Penny, soalnya minggu depan sudah harus tampil ya. Ini ada satu kelompok yang sudah serahkan Turnitin ke Ibu. Kelompoknya Penny, kalau bisa memang dalam beberapa hari ini cek Turnitinnya lalu perbaiki, dan untuk minggu depan yang ditampilkan itu hasil Turnitinnya ya. Maksudnya hasil Turnitin setelah diperbaiki, kan dicek ke Ibu nih. Terus kalau masih di atas 25%, Ibu sarankan untuk perbaiki, yang diperbaiki itulah nanti hasil Turnitin yang di bawah 25% yang ditampilkan. Ibu. Oke, Penny, Rini, dan satu lagi siapa? Penny, Rini, Teguh. 4 ya, Nabila. Silahkan diupayakan selesai dalam beberapa hari ini ya. Iya, Bu. Oke, lanjut kelompok siapa lagi yang mau? Kelompok Yemima? Izin, Bu. Ya, Yemima. Kelompok kami masih kayak 2 hari yang lalu, Bu, penelitian. Tetapi datanya itu sudah lengkap, Bu, dan kami juga udah membuat model grafnya, Bu, baru sampai situ. Oke, diupayakan selesai dalam beberapa hari ini ya. Lanjut kelompok Feby. Iya, Bu. Gimana Masih progresnya? yang kemarin, Bu. Masih yang kemarin, cuman sekarang lagi masih ngolah datanya, Bu. Oke, semangat ya. Semoga bisa selesai dalam beberapa hari ini. Kelompok siapa lagi? Silakan. Baru 3 kelompok ya. Kelompok 5, Bu. Ya, silakan. Kalau kelompok 5 sendiri sudah abstrak, sudah latar belakang pendahuluan juga sudah, tinjauan pustaka juga sudah, Bu. Ini yang merah-merah ini maksudnya perlu tinjauan ulang ya. Ini template-nya emang gini ya, simple gitu. Iya, Bu. Oh iya, bagus lah. Simple-simple aja gitu ya. Oke, lanjut ya. Semoga bisa selesai dalam beberapa hari ini. Ada kendala nggak kelompoknya Andi Zakia? Untuk kelompok kami sendiri, mungkin kendalanya belum ada, Bu. Oh iya, lanjut ya. Semangat. Mudah-mudahan bisa selesai dalam beberapa hari ini. Kelompok siapa lagi? 3, Ibu. Baru 4 kelompok yang tampil ya. Yang Kelompok 3, Ibu. menyampaikan progres. Ya, silakan kelompok 3. Kalau kelompok 3 itu untuk di lab-nya itu masih kayak kemarin. Terus udah ditambah abstrak. Kalau untuk itu udah diolah, cuman belum ditaruh di template. Itu kan kami-nya itu untuk analisis korelasi itu kan R hitungnya kami dapat, Bu, min 7,30. Terus R tabelnya itu 0,63. Itu kan R hitungnya itu lebih kecil dari R tabel, Bu. Berarti kan tidak terdapat hubungan yang positif. Berarti kalau salah satu naik, berarti salah satunya turun kayak gitu ya?
R hitungnya itu pembandingannya dengan kan kalau itu berarti dua pihak ya. Yang kalau bernilai min dibandingkan dengan min juga. Itu signifikan loh itu kalau Ibu dengar nih, kan min 7, nanti pembandingnya min 0, karena dia dua pihak. Kami dapat kan kami nyoba pakai SPSS. Nah, SPSS-nya itu nilai nah itu 0,016 itu kan lebih kecil 0,05 itu kan berarti signifikan. Iya benar, signifikan itu. Tapi Terus dia korelasinya mungkin negatif ya, berbanding terbalik gitu. Gini, nanti sekalian cek Turnitin Ibu, sekalian cek juga substansinya. Kalau ada yang salah-salah Ibu perbaiki lah ya. Atau Ibu beritahukan kepada kelompok yang bersangkutan. Ini misalkan ada kesalahan dalam pengambilan keputusan atau kriteria uji. Nanti Ibu sampaikan ke yang yang PC Ibu untuk masalah Turnitinnya ya. Iya, Bu. Itu udah signifikan itu, bagus ya. Oke, lanjut siapa lagi? Kelompok yang udah selesai tadi, coba Ibu lihat kelompoknya. Kelompoknya siapa tadi tuh? Ya ampun, Aulia. Kelompoknya Aulia udah selesai nih. Silakan kelompok Aulia. Aulia R1 nggak? Iya, Bu. Oh iya, benar. Sorry. Berarti yang udah kasih ke Ibu tadi R1 ya. Berarti R2 belum ada satupun ya. Nggak apa-apa, tetap semangat untuk R2. Karena R2 kan bagus-bagus kemarin udah Ibu ini. Ibu bandingkan. Ini perbandingannya untuk positif ya. Dari segi judul-judul dan topik yang dipilih itu lebih menarik yang pilihan-pilihan dari R2 ya. Lebih unik dan lebih kalau untuk ke jurnal itu mudah-mudahan lebih dilirik lah sama si pengelola jurnalnya dengan judul-judul yang ada ya. Karena jurnal ilmiah ini bukan hanya dosen yang menulis tapi juga mahasiswa. Dan pengelola jurnal tahu seperti itu, paham ya. Maksudnya memang sudah zaman sekarang ini mahasiswa pun wajib nanti deskripsinya, minimal deskripsinya gitu ya, dan diperbolehkan. Dan meningkatkan akreditasi universitasnya juga. Baik, siapa lagi kelompok yang belum? Tadi baru 5 ya? Kelompok kami, Bu. Ya, silakan. Silakan. Ini ditampilin atau bacain saja begitu progresnya? Boleh ditampil, boleh enggak. Kalau kelompoknya Penny kemarin karena belum menampilkan, jadi tadi diminta menampilkan. Kalau kelompok lain bebas aja, boleh disampaikan, boleh ditampilkan. Sampaikan saja ya, soalnya progresnya belum banyak gitu, Bu. Mungkin progresnya yang baru kami tambahin itu abstrak sama apanya, Bu? Referensinya. Jadi yang belum itu masih di pembahasan untuk software-nya, Bu. Kami masih nyari Bu software MonTM-nya, Bu. Iya, kemarin ini sekolah bersama Melva, Aziz ya? Iya, Bu. Iya, Ibu. Nah, kemarin katanya mau manual aja, nggak apa-apa manual aja. Jangan sampai gara-gara software jadi tertunda. Manualnya sudah Bu kami buat. Rencana kami buat dua gitu, Bu. Manual sama software-nya gitu rencana. Sebenarnya kalau biasanya ini ya, Ibu menyarankan ke bimbingan Ibu, dulu juga 2014 Ibu kan pernah membimbing di FKIK juga skripsi. Kalau di prodi kita baru 2 orang yang Ibu bimbing ya. Nah, itu Ibu sampaikan kalau mau masuk ke artikel dibagi 2 justru ya. Yang satu artikelnya berbantuan software judulnya, misalkan berbantuan SPSS versi trial atau berbantuan software QM V5. Yang satunya manual, jadi tidak berbantuan apa-apa, menghitung secara pakai Excel doang gitu, pakai hitungan manual, hitungan kotret-kotret. Jadi kalau misalkan kelompoknya Aziz sudah selesai manualnya, berarti udah selesai, ya udah tinggal finalisasi.
Tapi kalau mau menggunakan software itu untuk menguji apakah yang kita kerjakan udah benar atau masih salah, itu sah-sah saja. Cuma kalau kata Ibu, pengelola jurnal pun biasanya dia ada yang memahami statistiknya. Jadi ada personil yang memahami statistika. Jadi biasanya mereka yang cek. Kalau misalnya kita manual pun dicek dulu sama mereka. Nggak masalah sebenarnya. Kalau misalkan kelompoknya Aziz tidak pakai software pun nggak masalah gitu. Jadi maksud Ibu gini, karena waktunya udah berapa hari lagi, ya nggak apa-apa kalau nggak dapat software gitu kan. Karena QM itu sih kendalanya 86 bit. Yang ada juga yang versi demo, tapi nggak lengkap gitu ya. Nggak ada beberapa yang nggak bisa dibuka kalau yang versi demo. POM itu tulisannya, POM QM. Nah, kita kan kalau cari QM versi 5 itu 86 bit, mengganggu sistem laptop kita jadinya karena speknya tidak sesuai kan. Makanya manual juga nggak masalah lah kalau memang ininya nggak dapet gitu ya, nggak dapet softwarenya. Kalau MATLAB terlalu berat juga, maksudnya beratnya tuh ya berat pas installnya tuh dia ini memakan memori banyak. Kalau MATLAB itu kelemahannya. Memang paling lengkap, paling bisa semuanya gitu ya kalau MATLAB. Baik, gitu ya kelompok Aziz ya sama kelompok Melva. Maksudnya Aziz dan Melva dan teman-teman. Kami mau teman-teman. nanya, Bu. Iya, ya. Yang untuk volume sama volume jurnalnya itu gimana ya, Bu, buatnya? Atau dibiarin bawaan template-nya aja? Dikosongin aja atau tulisan XXXX gitu. Jadi biar mereka yang isi berarti. Kan kita nggak tahu nih mau dimuat di edisi yang mana, di vol yang mana. Bisa jadi tahun depan baru dimuat ya kan. Kalau banyak yang mensubmit. Oke, selanjutnya satu kelompok lagi ya yang belum. Kelompok siapa? Silahkan kelompok yang belum. Kita udah semua ya. Tadi kelompok Aziz, kelompok Dwi, kelompoknya Penny, Yemima, Riyadus. Baru 5 ya. Tadi siapa lagi? Oh ya, kelompok Andi Zakia. Satu lagi ini ya. Siapa yang belum? Buku catatan Ibu mana ya? Ayo kelompok mana yang belum? Satu lagi nih. Menyampaikan progres doang ya. Udah semua ya kelompoknya. Oh ya ampun, buku catatan segitu. Emang cuma 6 ya kelompoknya? Kelompok Rini udah, kelompok Aziz udah, Riyadus udah, Yemima udah, Andi Zakia udah. Oh ya udah semua ya. Yang 7 kelompok itu R1, Ibu suka kebalik-balik. Baik, kan Anda semua tadi sudah kita sama-sama simak Ibu, progres dari. Iya, Melva? Kalau misalnya mau cek plagiarismenya itu pakai aplikasi apa ya, Bu? Kenapa? Kalau misalnya mau cek plagiarismenya gitu, Bu. Sebelum pakai Turnitin. Cek plagiat. Ya pakai Turnitin, cek plagiat. Oh, Kalau langsung ke di Turnitin aja, Bu. Kalau pihak pengelola jurnal Ibu kurang tahu juga. Tapi biasanya Turnitin sama yang kalau tadi kan item tiket itu tadi ya. Tapi kalau untuk di Unja, Turnitin sih. Unja punya akun Turnitin. Baik, Ibu.
Jadi di ini aja ke Ibu. Ntar Ibu cekin. Karena Ibu kemarin, kalau Turnitin itu sebetulnya kalau kita mau daftar, mau untuk cek plagiasi, itu kan berbayar ya. Tapi kemarin Ibu dapat teman baik hati, dan dia kasih akun gitu. Maksudnya, ini silakan gunakan username-nya dia sama password-nya. Jadi Ibu bisa cek juga. Karena mungkin Ibu terlalu sering minta bantuan cek ya. Tolong cek Turnitin penelitian, proposal, KTI mahasiswa, dan lain sebagainya. Akhirnya dikasih ya password-nya. Akun username sama ya akunnya lah dipinjemin maksudnya. Jadi Ibu punya, karena kalau kita daftar personal itu ya bayar kalau nggak salah 1 juta atau 2 juta atau ada yang sampai 5 juta, karena Turnitin pun punya level-level ya, ada yang premium, ada yang biasa gitu kalau nggak salah Ibu ya. Jadi mumpung Ibu bisa cek gitu kan, nggak apa-apa banyak-banyak, karena kalau kita minta bantuan ke orang kan biasanya suka kalau banyak kita segan gitu. Kalau cek sendiri nggak masalah lah. Jadi minggu depan yang dipresentasikan nanti hasil cek Turnitin yang sudah berwarna-warna seperti yang Ibu contohkan minggu lalu ya, masing-masing kelompok. Tapi kalau misalkan masih di atas 25%, berarti Ibu kembalikan. Maksudnya bukan memang semuanya dikembalikan. Maksudnya Ibu minta diperbaiki atau diparafrasekan lagi gitu ya. Baik, Ananda semua, ada lagi yang mau disampaikan? Tetap semangat ya. Jadi kalau merujuk ke RPS itu semua sudah Ibu sampaikan, karena di materi pertemuan 1, 2, 3 sampai 4 nggak salah ya. Itu sudah Ibu padatkan materinya ya. Atau boleh dicek lagi, malah Ibu tambahin itu ada yang ada etika atau apa ya, 1 poin itu nggak ada di RPS tapi Ibu tambahkan. Nah, untuk yang pertemuan 5, 6, 7 ini jadinya lebih ke fokus ke masalah artikel dan jurnal ilmiah. Karena untuk materi sesuai targetan RPS sudah Ibu padatkan di pertemuan awal-awal. Baik, ada yang mau didiskusikan lagi nih, Ananda semua, atau kita cukupkan? Ibu. Ya, Maria. Mau nanya, Bu, kalau untuk artikel ini minimal berapa lembar ya, Bu? Oh, itu tergantung dari jurnal ilmiah yang dituju. Ada yang membataskan 8 gitu ya. Ada yang sampai 25 boleh, ada yang 13 sampai 15 boleh gitu. Ada yang maksimal 12 halaman. Jadi lihat lagi jurnalnya membatasi halaman nggak. Kalau nggak dibatasi berarti bebas. Kalau bebas itu berarti kalau kurang dari 8 boleh ya, Bu? Boleh. Misal, Bu, misal. Dia nih kalau misalkan banyak halamannya itu yang jadi masalah, karena bisa jadi pengelolanya mau nyetak gitu kan. Nah, pas dicetak ternyata halaman kita banyak banget, jadi mereka juga gimana gitu. Kalau sedikit malah senang tuh jurnal. Oh iya, Bu. Nggak apa-apa justru. Makasih ya, makanya Bu. Iya, makanya Ibu berani menugaskan ini karena jurnal itu sebetulnya bukan KTI yang harus berlembar-lembar. Yang penting saat ada masalahnya, terus solusinya seperti apa, dan dibuat dalam halaman yang tidak dalam jumlah yang banyak gitu, jumlahnya sedikit saja halamannya, yang penting terjawab permasalahannya. Makanya nggak apa-apa, misalkan simple gitu, pakai tools yang alat analisis yang simple atau metode yang sederhana, nggak apa-apa gitu. Yang penting kan gini ya, pengambilan datanya tahun-tahun terakhir. Kalau kita gunakan data tahun lama, itu kan bisa dicurigai juga sama pengelola jurnal loh. Ini jangan-jangan plagiasi gitu kan. Karena misalkan ngambil data tahun 2017, itu kan sudah lama. Nah, bisa jadi pengelola jurnalnya bilang, wah ini plagiasi mungkin tulisan orang. Nah gitu. Makanya disarankanlah untuk mengambil datanya memang tahun-tahun ini, 2020 atau 2021 gitu ya. Iya, agar jurnalnya juga merasa oh ini terbaru, ini tulisannya baru gitu.
Walaupun mungkin metodenya atau alat analisisnya sederhana saja. Ada lagi? Unek-unek atau apa gitu? Oh iya, ini Ibu tawarkan ke kelas ini. Mau menambah nilai, maksudnya gini, pakai kuis atau enggak gitu? Atau cukup pakai ini aja, nilai tugas dan presentasi jurnal ini aja. Kalau kuis berarti yang Ibu tes itu materi-materi awal yang ada di RPS. Jadi kita kan tidak keluar dari ini ya, dari RPS. Ini artinya tentang artikel dan jurnal ilmiah ini, artikel ada di RPS. Untuk yang jurnal ilmiah lebih lanjut pembahasannya ini lebih ke pengayaan wawasan saja. Boleh sah-sah saja, yang penting RPS-nya tercapai kalau prinsip Ibu seperti itu ya. Nah, apakah perlu tambahan mau dikuiskan atau tidak? Itu cukup lah ya. Ibu juga sebenarnya misalkan kuisis ini kan berarti Ibu harus bikin soal juga sih. Kalau misalkan mahasiswa udah cukup dengan yang presentasi aja ya udah. Itu juga udah berat sebenarnya tugasnya. Membuat artikel udah kalau kata Ibu mahasiswa berani submit itu udah jempol ya. Maksudnya udah bagus ya. Jadi maksud Ibu gini, Ibu kasih tugas ini agar tidak kaget lagi. Karena pas skripsinya nanti di submit, wajib submit. Saran Ibu ya, kalau untuk 2017-2018 itu kan mereka laporan magangnya tidak disubmit nih. Nah, Ibu sarankan untuk 2019 dan 2020 dan seterusnya laporan magang submit aja, karena kan coba lihat sekarang tulisannya sederhana tapi disubmit. Nah, untuk yang laporan magang nanti Ibu minta 2019 submit juga ya. Karena kan udah banyak searching googling jurnal nih. Biar banyak juga ininya, maksudnya tulisannya walaupun belum lulus sudah banyak gitu kan, bangga juga sih. Itu saran Ibu ya, saran positif ya. Maksudnya tidak ada maksud untuk apa. Karena nanti laporan magang pasti pembimbingnya nggak akan mengizinkan metode atau analisis yang sederhana. Minimal tuh analisis klaster, terus atau regresi linear multiple gitu, atau regresi data panel, itu laporan magang ya. Nah, kan sayang kalau tidak disubmit. Itu bagus ya, itu bisa perorangan, jadi sendiri aja submit, iseng-iseng kan. Dipublish, alhamdulillah, nggak dipublish juga nggak apa-apa. Yang penting kan udah ada upaya untuk mempublishnya. Karena penulisannya pasti nanti lebih ketat itu dari pembimbing magang dibanding yang sekarang. Kalau sekarang kan Ibu ringan ya, maksudnya Ibu longgarkan, tidak begitu di inilah ya. Yang penting kan berani dulu submit. Nah itu poinnya, berani submit dan berani mencoba melakukan analisis atau menerapkan apa yang dipelajari untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Itu targetannya. Baik, Ananda, ada lagi yang mau disampaikan? Ibu terima kasih ya, kelas ini progresnya termasuk cepat ya. Dan proaktif gitu. Jika tidak ada lagi yang mau disampaikan, Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan penyampaian ataupun keterlambatan dimulainya kuliah ini tadi. Dan semoga bermanfaat. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama semua. Terima kasih, Bu.